Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mempelajari tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita mulai pelajaran ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Minggu lalu kita setelah mempelajari tentang tanggung jawab. Hari ini kita akan membahas tentang tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu berarti rendah hati atau tidak sombong, tidak membanggakan kelebihan yang dimiliki oleh dirinya. Sebagai seorang muslim, sudah semestinya memiliki sifat tawadu. Sifat ini membuat seseorang selalu tenang dalam menjalani hidupnya. Tawadu merupakan sifat atau watak manusia yang rendah hati dan tidak sombong. Tawadu mengajarkan kita untuk senantiasa berlaku sopan dan santun terhadap sesama, memiliki adab dan etika yang baik, baik terhadap yang lebih tua maupun yang lebih muda. Sifat ini pula yang akan membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam setiap keputusannya. Orang yang memiliki sifat tawadu, hidupnya akan selalu tenang, sederhana, dan bersungguh-sungguh dalam menjauhi sifat sombong. Dapat diartikan pula, tawadu ini adalah sifat sederhana dan sikap rendah hati, namun bukan berarti mereka rendah diri. Jadi berbeda antara rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu tidak boleh ada dalam diri kita. Rendah diri itu apa sih? Rendah diri itu merasa minder, merasa lebih rendah daripada orang lain. Ingat, setiap seseorang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tawadu dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang percaya diri namun tidak merasa diri kita lebih baik dari orang lain, meskipun kita memiliki banyak kelebihan. Adapun ciri-ciri orang tawadu, orang-orang yang tawadu itu dapat kita lihat dalam kehidupannya sehari-hari. Ciri-ciri orang yang tawadu antara lain: 1. Dia suka membantu dan menolong orang lain. Ringan tangan untuk membantu orang lain. Ada temannya kesusahan, dia akan selalu membantu dan menolong orang yang sedang kesusahan itu. Nah,
menolong orang, walaupun dia suka menolong orang, tapi dia tidak ingin dikenal, tidak ingin disanjung-sanjung, mentang-mentang dia suka membantu orang, dia tidak ingin dipuja-puja. Dia tetap rendah hati, dia tetap tidak sombong. Dia membantu orang lain itu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan sesuatu dari orang yang dibantunya, hanya mengharapkan ridho atau balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia orang yang tawadu itu tidak suka menghina atau merendahkan orang lain. Ada temannya yang miskin, tidak dihina mentang-mentang dia kaya, menghina temannya yang miskin, tidak. Orang yang tawadu itu tidak suka menghina atau merendahkan orang lain, baik itu fisik maupun keadaan ekonominya. Dia tidak pernah menghina atau merendahkan orang lain. Yang keempat, orang yang tawadu itu selalu bersedia menerima kebenaran dari siapapun, tidak sok benar. Kalau dia salah, dikasih tahu orang lain, dia akan menerima. Dia tidak segan-segan meminta maaf kepada orang yang dia telah berbuat salah kepada orang tersebut. Itu adalah orang yang tawadu, mengakui kesalahannya. Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Pasti dia akan melakukan kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan, dia akan segera minta maaf. Dan apabila orang ada melakukan kesalahan kepada dirinya, dia akan mudah untuk memaafkannya. Yang kelima, ciri-ciri orang tawadu itu adalah mencintai fakir miskin, suka menolong fakir miskin, dan tidak segan-segan duduk bersamanya. Artinya, orang yang tawadu itu tidak memilih-milih teman, baik itu yang miskin maupun yang kaya, mereka tetap bergaul dengan mereka. Mereka tetap berkumpul walaupun teman-temannya itu adalah orang fakir miskin. Bahkan mereka senang berkumpul untuk membantu para fakir miskin tersebut. Yang keenam, orang yang tawadu itu akan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya. Mereka akan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya. Nah, ini adalah beberapa manfaat bagi orang yang tawadu. Orang yang tawadu akan mendapatkan beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-harinya. Apa saja manfaat yang didapat dari orang-orang yang tawadu ini? Yang pertama, sifat tawadu ini akan menghindarkan seseorang dari sifat takabur. Lawan dari sifat tawadu itu adalah takabur atau sombong, merasa lebih dari orang lain. Takabur adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Takabur merupakan perasaan sombong dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur membuatnya selalu ingin tampil hebat serta memandang rendah orang selain dirinya. Yang kedua adalah diangkat derajatnya orang yang tawadu itu. Orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tawadu merupakan akhlak terpuji yang sangat dicintai oleh Allah. Selain itu, setiap muslim yang memiliki sifat tawadu, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Sedangkan orang yang memiliki sifat sombong akan dihinakan oleh Allah. Yang ketiga, orang tawadu itu akan disayangi oleh sesama, banyak temannya. Orang yang memiliki sifat tawadu atau rendah hati ini lebih disukai oleh sesama, karena ia tidak pernah merendahkan kehidupan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allahu, wa man takabbara wada'ahu Allahu. Artinya, barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Mungkin ini saja materi yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin berpesan kepada kalian, tetaplah di rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat urgent, tetaplah di rumah. Jangan suka keluar-keluar, taati orang tua. Kalau harus keluar rumah, jangan lupa pakailah masker. Jangan lupa jaga jarak agar kita terhindar dari virus corona. Setelah kembali ke rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.